2022 dan 2023 menjadi tahun-tahun penting dalam pencarian dunia baru. Tahun lalu, NASA berhasil menemukan lebih dari 5.000 eksoplanet yang telah terkonfirmasi. Daftarnya sangat beragam. Di antaranya ada bumi super berbatu, planet gas raksasa seperti Jupiter, planet es raksasa seperti Neptunus, dan sebagainya. Dan ini baru permulaan. Kemungkinan ada lebih dari 1 triliun eksoplanet di galaksi kita saja loh. Tapi pertanyaan terpentingnya adalah, berapa banyak sih yang bisa dihuni oleh manusia? Apakah ada planet dalam daftar ini yang memungkinkan adanya kehidupan atau yang bisa jadi rumah masa depan kita? Tentu saja ada. Dan di tahun 2022 hingga 2023, kita menemukan 5 di antaranya. Jadi kencangkan sabuk pengamanmu dan bersiaplah untuk perjalanan seru keluar tata surya. Planet pertama dalam daftar kita adalah Wolf 1069b, nama yang membosankan dan kaku. Jadi aku akan menyebutnya Wolfie saja. Toh siapa juga yang bakal menghentikanku? NASA? Sebuah studi baru yang dilakukan oleh 50 astronom ahli mengonfirmasi sesuatu yang mengagumkan, yaitu eksoplanet Wolfie yang berlokasi hanya 31 tahun cahaya dari kita berpotensi menjadi sebuah dunia berbatu. Dengan kata lain, secara teoretis, planet ini layak dihuni. Tim di balik penemuan ini menggunakan teknik yang disebut kecepatan radial untuk mendeteksi eksoplanet tersebut. Ini adalah cara para ilmuwan mempelajari pergerakan bintang dan planet. Seperti halnya saat bermain lempar tangkap bola dengan temanmu, saat dia melempar bola ke arahmu, kamu bisa melihat bolanya semakin mendekatimu. Itu mirip kecepatan radial. Ketika sebuah planet bergerak ke arah kita, planet tersebut membuat bintang yang di orbitnya tampak mendekat ke arah kita. Ketika planet bergerak menjauhi kita, planet itu pun juga membuat bintangnya tampak lebih jauh. Para ilmuwan bisa menggunakan informasi ini untuk mengetahui aktivitas planet dan seberapa besar ukurannya. Dan begitulah cara mereka menemukan Wolfie. Eksoplanet ini diperkirakan seukuran bumi dan masanya 1,5 massa bumi. Planet ini mengorbit bintang Katai Merah yang akan kita sebut sebagai Ibu Wolfie. Tapi ada fakta menarik nih. Wolfie mengorbit di dalam zona layak huni bintangnya, yang berarti ada kemungkinan air dalam wujud cair bisa ditemukan di permukaannya. Ini seperti mendapatkan jackpot eksoplanet. Oh, andai saja aku punya tiket. Studi ini memperkirakan jika Wolfie memiliki atmosfer seperti bumi, suhu di sana bisa mencapai 12 derajat Celcius, yang berarti air dalam bentuk cair bisa menggenang di sisi siang planet tersebut. Tapi kekurangannya adalah eksoplanet ini terkunci pasang surut pada bintangnya, yang artinya sisi yang sama selalu menghadap ke bintang. Bayangkan saja, satu sisi planet selalu disinari oleh kehangatan bintang induknya, sedangkan sisi satunya lagi berada dalam kegelapan abadi. Seperti masa SMP. Cuma bercanda kok. Tim di balik penemuan ini yakin kalau planet ini sangat layak untuk diteliti lebih lanjut. Tapi kita mungkin harus menunggu 10 tahun lagi untuk mendapatkan jawabannya. Sementara itu, kita hanya perlu terus mencari di langit dengan teleskop dan berharap yang terbaik. Planet berikutnya adalah TOI 700e. Apa ya nama panggilan yang bagus? NASA baru saja menemukan planet baru yang akan mengguncang galaksi kita. Wah, sepertinya bakal seru nih. Aku akan menamainya Toys Were Us. Ukurannya hampir sebesar bumi, kemungkinan besar memiliki air dalam bentuk cair di permukaannya, dan jaraknya hanya 100 tahun cahaya. Tentunya kita belum bisa melakukan perjalanan ke sana, tapi ini sudah cukup dekat dalam gambaran besarnya. Toys Were Us merupakan planet keempat dalam tata suryanya dan memiliki orbit yang pendek, yaitu hanya 28 hari untuk mengitari bintang induknya. Setidaknya kamu akan berulang tahun setiap bulan. Hore! Penemuan kali ini dilakukan dengan metode transit. Planet-planet terlihat sangat kecil dan sulit dideteksi. Tapi ketika berada di depan bintangnya, planet akan menghalangi sebagian cahaya yang datang darinya, sehingga cahaya yang tampak sedikit lebih redup. Begitu planet bergerak menjauh, bintang akan kembali menjadi lebih terang. Jadi untuk menemukan planet ini, para ilmuwan mengamati dengan seksama apakah kecerahan cahaya bintangnya berubah. Kalau iya, berarti ada planet yang sedang bermain petak umpet dengan kita. Begitulah cara ilmuwan menemukan Toys Were Us. Misi tes yang menemukannya.
Misi ini menemukan 66 eksoplanet baru dan 2.100 kandidat lainnya yang masih menunggu untuk dikonfirmasi. TESS selama ini sibuk mencitrakan 75% bagian langit. Benar-benar efisien ya. Toys Were Us berada di zona layak huni yang optimis, terletak di antara planet C dan D, tapi mungkin saja planet ini terkunci pasang surut, sama seperti Wolfie. Jadi, kita mungkin harus puas dengan air yang hanya berada di satu sisi planet. Penemuan Toys Were Us merupakan prospek yang menjanjikan untuk pengamatan lanjutan di masa depan, dan ini menunjukkan potensi TESS untuk menemukan eksoplanet yang lebih kecil lagi di masa depan. Siapa tahu, suatu hari nanti TESS akan menemukan rumah baru bagi manusia di antara bintang-bintang, atau setidaknya tempat liburan baru. Selanjutnya, ada si kembar GJ1002b dan GJ1002c. Galaksi menjadi semakin dekat dengan kita dengan ditemukannya dua eksoplanet yang akan kusebut Hansel dan Gretel, yang jaraknya sangat dekat dengan tata surya kita. Benar, kedua planet mirip bumi ini jaraknya kurang dari 16 tahun cahaya, atau hanya satu lompatan dalam istilah luar angkasa. Sebagai perbandingan, Proxima Centauri b merupakan eksoplanet dengan masa paling mendekati bumi, dengan jarak 4,2 tahun cahaya. Jadi, kedua tetangga baru ini termasuk yang paling dekat dengan kita. Keduanya mengitari bintang Katai Merah yang masanya hampir 1/8 masa matahari. Cukup dingin dan redup ya. Tapi nggak apa-apa, karena kedua planet ini berada sangat dekat dengan bintangnya. Hansel membutuhkan waktu 10 hari untuk mengitari bintang induknya, sedangkan Gretel butuh waktu sekitar 21 hari. Berarti lebih sering ulang tahun, ya kan? Penemuan ini didapat oleh tim ilmuwan internasional dan bukanlah sesuatu yang mudah. Tim tersebut harus bekerja sama dengan dua instrumen, yaitu espresso dan Carminis. Hasilnya, sebuah cafe latte. Bukan. Yang mereka dapatkan adalah pengukuran yang sangat akurat, sampai-sampai kamu bisa menghitung jumlah kawah di permukaan planetnya. Hebatnya lagi, planet-planet tersebut berada di zona layak huni bintang induknya dan memiliki ukuran yang sangat pas, sehingga menjadi kandidat sangat bagus untuk dilakukan studi atmosfer di masa depan. Ketua penelitian mengatakan bahwa alam sepertinya ingin menunjukkan pada kita kalau planet serupa bumi itu sangat umum. Dengan penemuan ini, kita sekarang tahu ada 7 planet dalam sistem keplanetan yang berada cukup dekat dengan matahari. Siapa sangka tetangga kita bisa begitu ramah? Kesimpulannya, penemuan Hansel dan Gretel merupakan lompatan besar bagi umat manusia. Jadi, mari kita angkat segelas H2O atau apapun yang bisa diminum di eksoplanet dan ayo rayakan. Planet terakhir dalam daftar kita adalah LP890-9c yang akan kusebut Bob. Bumi super yang berada sekitar 98 tahun cahaya ini kira-kira 40% lebih besar daripada bumi tempat tinggal kita. Selain itu, planet ini punya kembaran yang akan kusebut Ray, yang ukurannya hingga 75% lebih besar dari bumi. Semakin banyak ruang tentu lebih baik, bukan? Kedua planet ini mengitari bintang Katai Merah. Sayangnya, Ray cukup panas karena suhunya diperkirakan mencapai 123 derajat Celcius. Jadi, jangan disentuh ya. Saudaranya, Bob, berada di zona layak huni bintang. Seperti apa rupa bumi kalau dia lahir di sistem bintang lain? Aku sudah riset sedikit untukmu, dan hasilnya ternyata keren juga. Ada beberapa area tropis yang hangat, angin kencang, dan capung raksasa. Tapi, oke, biar aku jelaskan dari awal. Sejak 1995, NASA sudah menemukan lebih dari 4.100 planet di luar tata surya. Sayangnya, kebanyakan dari planet ini adalah bola es terbang seperti Neptunus atau raksasa gas seperti Jupiter. Tapi masih ada 161 planet yang mirip dengan bumi kita. Dan salah satunya sangat dekat dengan kita di konstelasi Alpha Centauri. Ada 3 bintang di konstelasi ini. 2 diantaranya bernama Alpha Centauri A dan Alpha Centauri B. Kalau kamu tinggal di belahan bumi selatan, kamu mungkin pernah melihatnya karena mereka sangat terang. Oleh karena itu, mereka terlihat seperti bintang yang besar.
Mereka berputar mengitari satu sama lain secara perlahan. Dan ada bintang ketiga yang posisinya nggak jauh dari sana. Ini adalah Proxima Centauri, katai merah kecil. Namanya diambil dari jaraknya yang dekat dengan matahari. Bintang ini paling menarik, jadi mari kita bahas lebih lanjut. Letak Proxima Centauri cuma 4,5 tahun cahaya dari kita. Dan 1 tahun cahaya sekitar 10 triliun kilometer. Kalau kita pergi ke sana, butuh waktu 165.000 tahun perjalanan naik pesawat ulang-alik. Menurutmu lama? Untuk ukuran alam semesta, jarak ini setara jarak kasurmu ke dapur. Proxima Centauri jauh lebih ringan dan jauh lebih kecil dibanding matahari. Suhunya juga 2 kali lebih dingin dari matahari, dengan suhu 2700 derajat Celcius. Itu sebabnya kita nggak bisa melihatnya tanpa teleskop. Namun, sisi terangnya, bintang ini akan terbakar selama triliunan tahun dan kamu nggak perlu khawatir kelak bintang ini akan memakan kita seperti matahari. Dan yap, planet kembar kita terletak tepat di sebelah Proxima Centauri. Planet ini bernama Proxima b. Ya, aku tahu, namanya kurang kreatif. Semoga kamu nggak ketuker ya. Planet ini sedikit lebih besar dan lebih masif daripada Bumi. Planet ini terletak di zona layak huni Proxima Centauri. Artinya, mungkin ada air dan mikroorganisme di sana. Bukan nggak mungkin kelak kita akan menemukan kehidupan di sana. Tapi saat ini kita nggak tahu banyak tentang planet misterius ini. Mungkin planet berbatu mirip bumi kita dan punya lanskap serupa, tapi ini cuma teori. Siapa tahu alam semesta cuma ngeprank kita. Pasti capek banget terbang 165.000 tahun cuma buat menemukan sebongkah es raksasa. Untungnya, kita mungkin nggak perlu menunggu selama itu. Para ilmuwan sedang mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Jika mereka berhasil, kita akan sampai di Proxima b hanya dalam 20 tahun. Tapi video ini bukan cuma tentang Proxima b, melainkan tentang apa yang akan terjadi kalau kehidupan bukan berasal dari tata surya kita, melainkan di Alpha Centauri. Bagaimana jika kita mengorbit Proxima Centauri atau 2 bintang lainnya? Jadi, mari kita bayangkan bumi telah menggantikan Proxima b. Aku akan menamai planet baru ini Bumi Baru. Kayaknya aku juga kurang kreatif memberi nama planet. Pertama, orbitnya. Bumi Baru harus 25 kali lebih dekat ke bintangnya dibanding Proxima b. Kalau nggak, planet ini akan sangat dingin. Mari kita pindahkan planet ini sedikit lebih dekat. Nah, sip. 1 hari masih berlangsung 24 jam, tapi periode orbit kita sangat tinggi. Proxima b berputar di sekitar bintangnya dalam 11 hari, tapi kita akan melakukannya cuma dalam 8 jam. Hey, pesta ulang tahun setiap minggu. Aku sih mau. Bentar, ada masalah lain. Begini, Proxima Centauri adalah bintang suar. Artinya, terkadang entah dari mana, bintang ini mengeluarkan beberapa angin surya. Angin ini membawa sekelompok partikel terionisasi yang kemudian menetap di planet di sekitarnya. Nah, matahari kita juga melakukan hal yang sama. Tapi Proxima Centauri mencoba membinasakan kita 2000 kali lebih keras daripada matahari. Jadi tingkat radiasinya sangat tinggi. Tapi tenang, nggak masalah. Kita cuma butuh medan magnet yang sangat kuat. Medan magnet akan membantu kita menciptakan atmosfer sangat tebal yang bisa melindungi kita dari amukan Proxima Centauri. Jadi, di sini akan sangat hangat. Atau enggak? Ada masalah lain. Ilmuwan belum yakin bagaimana planet-planet Proxima Centauri berputar di sekitarnya. Bagaimana jika ternyata terkunci secara pasang surut, seperti bulan kita? Kalau begitu, setengah bumi baru akan jadi penggorengan, dan setengah lainnya akan jadi gurun beku. Nggak masalah, kita bisa bertempat tinggal di bagian tengah. Sebenarnya aneh, tapi bagian kutub utara planet ini pasti hangat. Dan jika putarannya menguntungkan kita, planet ini akan nyaman dan hangat. Suhu rata-ratanya sekitar 21 derajat Celcius dan nggak ada suhu ekstrim. Di bumi baru, kita punya lebih banyak air.
Cuaca di sini umumnya lumayan parah. Akan ada angin kencang dan hujan yang lumayan merusak yang bisa berlangsung cukup lama. Tapi kamu bisa beradaptasi. Perubahan suhu jauh lebih terlihat di pegunungan. Sama seperti di bumi, makin tinggi kamu mendaki, makin dingin suhunya. Tapi di sini dingin sekali di puncak. Oleh karena itu, gunung dan bukit punya hutan di bawah dan gurun tertutup salju di puncaknya. Tapi secara umum, suhunya seperti area tropis di bumi. Floranya sangat kaya, pohon-pohonnya sangat rendah tapi rimbun. Atmosfer yang tebal juga membuat terbang lebih mudah. Jadi, akan ada banyak hewan terbang berukuran besar, seperti capung dengan lebar sayap sampai 5 meter. Lanjut ya. Langit di sini jauh lebih terang daripada di bumi, sangat berawan dan kadang sangat putih. Tapi langit berbintang malamnya indah dan cerah. Dan ada 4 matahari. Yang utama adalah Proxima Centauri. Kita juga bisa melihat 2 bintang Alpha Centauri yang terang, dan terakhir matahari lama kita yang terlihat seperti bintang yang terang dan jauh. Silakan mengenang bumi lama kita dulu. Ada beberapa planet di dekat kita, seperti Proxima Centauri C. Bintang induknya dikelilingi oleh 2 sabuk debu kosmik, jadi akan ada pemandangan malam penuh warna yang indah. Nah, apa yang kita miliki pada akhirnya adalah planet hijau yang agak aneh, tapi indah. Aku sih pengen banget pindah ke sana. Kalau kamu, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita tahu apa yang akan terjadi kalau bumi kita lahir di dekat Proxima Centauri. Bagaimana dengan 2 bintang lainnya? Sayangnya, kita nggak bakal bisa berputar di dekat 2 bintang secara bersamaan. Para ilmuwan menduga bahwa Alpha Centauri A dan B punya planet bersama yang melompat dari satu orbit ke orbit lainnya. Tapi mungkin suhunya sangat dingin. Mari pilih Alpha Centauri A, sama seperti di bumi baru. Di sini, suhu rata-rata kita sekitar 21 derajat Celcius. Tapi sekarang, variasi suhunya lumayan besar. Dari minus 73 derajat Celcius di kutub selatan hingga 45 derajat di khatulistiwa. Wah, kita tinggal di dekat kutub utara aja. Satu harinya masih 24 jam, dan periode orbitnya 1 tahun 1 bulan, hampir sama dengan Alpha Centauri B, tapi periode orbitnya sekitar setengah tahun. Kondisi lainnya sangat mirip dengan yang ada di bumi. Perubahan musim hampir nggak terasa, suhunya juga nggak banyak berubah. Dimanapun kita menetap, bintang tetangga kita akan terlihat jelas, tapi kita mungkin nggak bakal melihat Proxima Centauri. Nah, udah deh. Tentu saja, semua ini mengasumsikan kondisi yang sempurna. Sama seperti di bumi, satu perubahan kecil, entah itu atmosfer tipis atau jarak yang lebih jauh dari bintang, semua akan berakhir buruk. Kita beruntung sekali ada di bumi. Meski begitu, peluang menemukan planet layak huni sangatlah tinggi. Bahkan dengan kemungkinan terkecil, akan ada sekitar 15 juta planet di alam semesta kita yang mungkin menampung kehidupan. Bumi, batu ketiga dari matahari, si planet biru. Pasti kenal kan? Atmosfernya terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% argon, uap air, serta karbon dioksida. Keseimbangan yang pas agar makhluk hidup bisa bernapas. Cuaca di sini juga sempurna bagi kehidupan, gak kayak di tempat-tempat seperti Saturnus, Merkurius, atau objek langit lainnya di tata surya kita. Berkat kombinasi ini, kita punya troposfer. Ini adalah bagian terpadat atmosfer di planet kita dan tebalnya 8 hingga 15 km. Ini adalah lapisan atmosfer yang selalu memengaruhi cuaca kita dan menjamin kondisi yang tepat untuk kehidupan dan adanya perairan. Bumi duduk di jalur orbitnya, mengurus urusannya sendiri, berputar mengelilingi matahari, sampai Venus dan Mars mendekat dan mengganggu bumi kita. Mereka mau menemani bumi yang kesepian. 2 objek langit yang relatif besar dan bergerak menuju bumi ini punya dampak yang mengerikan bagi bumi, dimulai dari perubahan jalur lintas orbitnya. Orbit planet-planet di tata surya harus tetap seimbang agar tak ada yang rusak. Nah, kalau ada objek besar yang mendekati bumi, orbit kita pasti akan keluar jalur. Planet-planet ini akan berputar satu sama lain sehingga menyebabkan banyak bencana alam. Ini juga akan memengaruhi waktu rotasi kita yang berpotensi memperlambatnya.
Hari tak akan berjalan lancar, melainkan melambat. Hewan yang bergantung pada siang hari perlu menyesuaikan lagi jam biologisnya. Hewan nokturnal juga perlu mencari cara untuk mengatasi malam yang panjang. Manusia sudah beradaptasi cukup baik dengan waktu 24 jam sehari. Waktu ini sendiri hanyalah konstruksi manusia untuk mengukur sesuatu. Kita akan kesulitan tidur dan menyesuaikan diri dengan hari yang panjang ini. Hewan laut mengandalkan aliran arus alami untuk bermigrasi di lautan. Dengan mendekatnya Mars dan Venus, mereka juga perlu menemukan jalur baru. Burung yang bermigrasi ke negeri lain sepanjang tahun juga akan bingung dan gak tahu harus apa. Secara umum, suhu bumi akan naik dan gelombang panas besar-besaran serta perubahan iklim permanen akan terjadi. Ini membawa kita ke masalah berikutnya, panas. Kenaikan suhu yang radikal akan mengubah segalanya menjadi gurun tandus. Musim kemarau akan terjadi sepanjang tahun, terutama karena Venus ada di dekat kita. Sebagian besar planet kita akan mengering dan tak akan cocok untuk bercocok tanam. Venus itu panas. Ya, benar-benar panas. Meski bukan planet terdekat dari matahari, Venus masih yang terpanas. Suhu di Venus mendekati 480 derajat Celcius yang akan melelehkanmu seperti es batu. Tanah di Venus umumnya datar, mungkin karena suhunya. Venus panas karena atmosfernya tebal dan memerangkap gas berbahaya di dalamnya. Jika Venus mendekat ke arah kita, gas-gas itu akan masuk ke atmosfer kita dan membahayakannya. Mars alias planet merah sangat dingin. Suhu ini mungkin tetap sama jika dia mengelilingi bumi. Mars juga rumah bagi gunung berapi aktif terbesar di tata surya, yang membuat gunung Everest sekecil semak jika dibandingkan dengan pohon. Dengan ketidakstabilan yang tinggi ini, suatu hari gunung itu mungkin bangun dan meletus. Mars punya atmosfer yang sangat tipis sehingga suhunya dingin. Gravitasinya sangat mirip bumi. Mars bahkan sangat dingin dan punya lapisan es di kutub yang diselimuti karbon dioksida. Sama seperti Merkurius, kamu hanya bisa bertahan di sana asalkan bisa menahan napas dan berada di titik tepat di antara matahari terbit dan terbenam. Ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini akhirnya akan bertabrakan. Tinggal menunggu waktu saja. Dan bulan yang cuma menggantung seperti lalat di dinding menjadi tak berarti hingga akhirnya terlempar dan planet lain akan menangkapnya ke orbitnya. Atau dalam kasus yang mengerikan, bulan akan menabrak salah satu dari dua planet pengganggu tadi. Bumi akan mengalami gelombang pasang super ekstrim. Dua planet baru yang berputar mengelilingi bumi ini akan menyebabkan ketidakseimbangan besar sehingga gravitasi kita menjadi tak kendali. Tiap gelombang pasang akan lebih besar dari yang sebelumnya dan akan menutupi lahan-lahan kering. Banyak pulau kecil yang tersebar di lautan akan tenggelam. Kota-kota pesisir juga akan menjadi rumah bagi ikan. Negara-negara datar pada umumnya akan butuh perahu untuk sarana transportasi. Bendungan dan tanggul tak akan cukup untuk menghentikan air masuk. Setiap orang harus pindah ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari banjir. Dengan iklim yang makin panas, tudung es kutub akan mencair seperti es krim di hari musim kemarau yang terik dan menaikkan level permukaan air. Dalam beberapa bulan, seluruh Arktik akan mencair. Eits, tunggu, masih ada lagi. Kerak bumi akan aus karena ketidakstabilan permukaan bumi dan fluktuasi gravitasi. Sebagian besar kerak bumi terdiri dari oksigen. Artinya, kita sebenarnya berjalan di atas udara. Kita mungkin mengalami lebih banyak gempa bumi daripada sebelumnya. Dan gunung-gunung berapi dorman akan bangun dari tidur nyenyaknya. Langit akan tertutup abu dan melumpuhkan penerbangan. Tak ada yang bisa melakukan perjalanan lewat laut atau udara. Impor dan ekspor akan tamat. Iklim keseluruhan akan menjadi lebih panas seperti di Venus. Masa ketiga planet yang mengorbit satu sama lain ini bahkan mungkin tak sengaja menarik planet dan objek lain untuk ikut bergabung. Jadi, bagaimana jika Jupiter juga ikutan? Jupiter adalah planet terbesar di tata surya. Sebagai gambaran, bumi akan seukuran buah anggur jika Jupiter seukuran bola basket. Jupiter juga punya badai terbesar yang bisa kita lihat. Ini dikenal sebagai bintik merah, tempat yang ukurannya 2 kali ukuran bumi dan diselimuti badai mirip hurikan yang sudah berlangsung ratusan tahun. Saat selesai menonton video ini, badai ini pasti masih terjadi. Karena planet ini sangat besar, gravitasinya pasti lumayan kuat. Jupiter juga punya banyak bulan. Beberapa di antaranya adalah sekecil bumi kita.
takkan ada jarak yang pas di antara planet-planet ini. Bulan-bulan Jupiter akan terlempar keluar jalur dan tersangkut di planet lain di sekitarnya. Beberapa bulannya mungkin bertabrakan satu sama lain, menyebabkan puing-puingnya menyebar kemana-mana. Gravitasi kelompok planet ini akan menarik komet untuk memasuki atmosfer dan berpotensi menabrak bumi. Kadar oksigen akan menipis, jadi keruntuhan kerak bumi akan terus berlanjut. Lapisan ozon juga akan rusak, membuat gelombang ultraviolet besar memasuki atmosfer kita. Kita tak akan bisa keluar terlalu lama tanpa perlengkapan pelindung dan tangki oksigen. Peradaban manusia akan berubah drastis. Kita akan hidup di dalam kontainer pelindung yang menyediakan udara bersih dan sinar matahari yang aman dan tersaring. Tempat ini harus cukup kuat untuk menahan gempa yang sering terjadi. Kita akan menanam banyak tanaman untuk menyokong kehidupan sampai kita meninggalkan bumi. Karena pada akhirnya, planet-planet ini akan bertabrakan. Langkah selanjutnya adalah membuat roket besar untuk menerbangkan kita keluar dari bumi. Dengan Mars, Venus, dan Jupiter berputar di dekat kita, tak akan mudah untuk melakukannya. Semua puing-puing antariksa akan menghalangi kita untuk keluar dari area zona luar angkasa. Satu-satunya tempat aman di luar wilayah ini adalah jutaan kilometer jauhnya, di mana hanya ada satu planet. Kondisi di planet itu mungkin tak cocok untuk menopang kehidupan, tapi manusia akan punya teknologi untuk mendarat di mana saja dengan gravitasi yang sama dan membangun tempat perlindungan yang tepat. Akhirnya, Mars, Venus, Bumi, dan Jupiter akan bertabrakan dan pecah seperti telur. Mirip telur dadar antariksa besar. Jangan lupa, bulan juga akan menabrak, pecah, dan bercampur.